Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 dengan tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Maju dipimpin langsung Wakil Gubernur Kaltim Haji Hadi Mulyadi, dihadiri Sekprov Kaltim, para asisten, kepala perangkat daerah dan biro beserta staf di lingkup Pemprov Kaltim di halaman kantor Gubernur Kaltim Sabtu 29 April 2023. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wagub Hadi Mulyadi mengatakan bahwa esensi filosofis dari otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan agar daerah mencapai kemandirian fiskal. Salah satunya yaitu dengan menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Hormati. Perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Ada pertanyaan sederhana, namun syarat dengan makna filosofis. Mengapa Hari Otonomi Daerah ditetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya? Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun. Pada tahun 1995, pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 27 daerah tingkat 2 percontohan, ditetapkan 21 April 1995. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pada tanggal 7 Februari tahun 1996, pemerintah pusat mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1999 tentang Hari Otonomi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari tahun 1996. Melalui keputusan tersebut menetapkan bahwa tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Setelah itu lahirlah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei tahun 1999 yang membenahi hubungan pusat dan daerah. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Hadirin yang berbahagia, setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia atau IPM, bertambahnya pendapatan asli daerah atau PAD, dan kemampuan fiskal daerah. Namun data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa. Hal ini tentunya menjadi sangat ironis mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih tergantung kepada pemerintah pusat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain. Selain itu, kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif, serta efisien.